Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semuanya alhamdulillah sehat ya. Satu orang boleh baca doa dulu. Siapa yang mau memimpin? Oke, silakan Datu. Aywa qabla nabda ta'alluman al-yawm hayya nadu ila Allah ta'ala asallahu yu'tina as-surura fi ta'allumina wa najah fi ta'allumina al-du'a nabtadi. Oke, alhamdulillah. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Sakit. Pulang sakit ya. Oke, kita doakan semoga teman-temannya cepat sembuh. Iya. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, adakah yang masih ingat ini namanya apa ya? Apa satu orang coba? Iya, Indri. Iya, betul ya. Namanya adalah tabel periodik unsur. Ada yang masih ingat nggak golongan-golongan di dalam tabel periodik unsur yang utama itu terbagi jadi golongan A dan golongan B. Yang golongan utama ada berapa? Ya, siapa yang mau angkat tangan? Ada berapa? Ada 4 yang utama, tapi totalnya kalau dilihat itu ada 8 golongan. Dimulai dari golongan nomor 1A sampai dengan golongan 8. Nah, coba, ada yang masih ingat nggak nama golongan 1A apa? Oke, Arsya. Alkali, 2A. Indri lagi, silahkan. Iya, betul, alkali tanah. Kalau golongan 7? Ya, Wia. Iya, halogen. Dan golongan 8? Wia lagi, oke? Gasmu? Wia, baik. Nah, sekarang lihat, ini gambar apa? Balon udara. Kira-kira kenapa ya balon udara ini bisa terbang? Kenapa, Nabila? Karena ada apinya, ada uap panasnya. Ya, boleh. Ada lagi? Satu. Karena bahan bakarnya dari helium yang sifatnya ringan. Oh, karena bahan bakarnya dari helium katanya. Nanti kita lihat sama-sama ya. Jadi, maka terlebih dahulu kita harus tahu apa sih manfaat kita belajar dari kimia unsur. Ya, ini diambil dari potongan ayat surah Al-Baqarah ayat 164 tentang penciptaan bumi ya. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Jadi manfaat kita belajar kimia unsur itu yang pertama adalah untuk menyadari bahwa unsur-unsur itu diciptakan oleh Allah untuk berguna dalam kehidupan manusia. Jadi banyak sekali unsur-unsur di sekitar kita yang mungkin kita tidak sadari. Contohnya misalnya tadi katanya kalau kita bangun rumah itu kan bisa pakai pasir. Oh, ternyata pasir itu juga bisa berasal dari suatu unsur. Nah, selain itu, belajar kimia unsur itu membantu kita untuk jadi lebih bijak dalam memanfaatkan unsur-unsur atau senyawa yang ada di bumi. Jadi kan banyak sekali ya manfaatnya dari kimia unsur. Pembelajaran. Jadi hari ini ada 9 tujuan pembelajaran, 7 diantaranya itu dilakukan secara berkelompok dan 2 diantaranya itu dilakukan dengan melakukan presentasi dan menanggapi hasil dari presentasi, yaitu menjelaskan kelimpahan unsur di alam, kemudian menentukan sifat unsur golongan gas mulia, golongan halogen, menjelaskan proses pembuatan unsur atau senyawa golongan gas mulia dan halogen, kemudian menganalisis manfaat unsur atau senyawa golongan gas mulia dan halogen, dan yang terakhir adalah menyajikan data terkait hasil informasi, sifat, pembuatan, dan manfaat unsur atau senyawa golongan gas mulia melalui presentasi kelompok ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, maka Ustazah akan membagikan soal terlebih dahulu, soal pretest. Ini silahkan dikerjakan dalam waktu 5 menit. Boleh, siapa yang mau membagikan? Bantu Ustazah membagikan. Indri, satu lagi, Hafsah, dibagi ke teman-temannya, diisi nama ya, langsung dikerjakan, waktunya 5 menit. Dijawab seadanya saja, karena kan kalian belum belajar mengenai kimia unsur. Jadi nanti kita bisa membandingkan ketika di akhir, apakah kalian sudah bisa, sudah mendapatkan hasil dari pembelajaran kimia unsurnya. Oke, sudah. Jika sudah, Ustazah minta tolong kepada Farida untuk kumpulkan semua lembar jawabannya, dibawa ke depan ya. Silahkan atur mejanya untuk duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ayo silahkan diatur mejanya. Saya akan membagikan lembar kerja peserta didik terlebih dulu. Langkah pembelajaran kita hari ini ada 6, dimulai dari pemberian stimulus, kemudian mengidentifikasi masalah, pengumpulan data, pemrosesan data, verifikasi, dan kesimpulan.
Untuk stimulus nanti akan disajikan gambar, identifikasi masalah, kalian harus membuat pertanyaan, kemudian data collection dan data processing itu dilakukan untuk mengumpulkan data dan mengolah data. Nanti setelah langkah keempat selesai, saya minta masing-masing setiap kelompok itu untuk mempresentasikan hasil temuan pembelajarannya ya. Nanti kemudian baru kita simpulkan bersama-sama. Iya. Perhatikan gambar-gambar yang akan disajikan berikut. Nah, siapkan LKPD yang telah dibagikan dan buatlah pertanyaan berdasarkan gambar yang ditampilkan. Jadi lihat dulu gambarnya, nanti pertanyaannya setelah gambarnya selesai ditampilkan, ya. Ya, jadi ini ada sekelompok gambar. Yang pertama ada balon udara, ada lampu runway bandara, ada lampu neon, dan ada alat kemoterapi. Jadi dilihat baik-baik, di LKPD-nya juga ada gambarnya kan? Ada, ya. Nanti tinggal membuat pertanyaannya sesuai dengan kolomnya, ya. Perhatikan baik-baik. Tadi ini sekelompok gambar ini hubungannya apa ya dengan materi pembelajaran kita hari ini, ya. Nah, kemudian ada apa namanya? Ini kelompok gambar yang kedua. Siapa yang paling sering pakai yang di sebelah sana? Aku. Apa itu? Ya, tidak boleh sebut merek. Apa namanya? Obat luka antiseptik. Kemudian di sini ada obat penenang saraf. Di gambarnya ini kira-kira apa ya hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari? Kan kayak gitu ya. Kemudian, nah, yang biasa nyuci jilbabnya pakai ini siapa? Indri. Ya, apa namanya? Nggak boleh sebut merek. Dan yang terakhir, ini juga nggak ada mereknya kan? Adalah pasta gigi. Sudah sikat gigi ke hari ini? Oke, ya. Nah, sekarang setelah kalian mengamati gambar tersebut, Ustazah berikan waktu untuk membuat pertanyaan pada LKPD yang telah dibagikan. Akan saya bagikan bahan ajarnya. Pada bagian identifikasi masalah. Setiap gambar silakan buat pertanyaan ya. Pertanyaan yang menurut kalian berhubungan dengan golongan gas halogen dan gas mulia. Ustazah beri waktu 5 menit sambil Ustazah cek pertanyaannya. Kemudian kita masuk ke langkah yang kedua. Sudah pegang lembar kerja peserta didik masing-masing kelompok, sudah punya yang namanya bahan ajar ya. Silahkan kalian menjawab pertanyaan yang telah dituliskan sesuai dengan apa yang kalian temukan, apakah itu di bahan ajar atau misalnya di bahan ajarnya itu menurut kalian masih kurang, boleh menggunakan buku paket ya, tapi saya rasa di bahan ajar saja sudah cukup ya. Waktunya silahkan disiapkan data collection dan kemudian setelah kalian mengumpulkan datanya, maka silahkan didiskusikan, dituliskan pada bagian pengolahan data ya. Silahkan dituliskan, diberi waktu 15 menit. Habis itu siap-siap untuk presentasi. Kalau ada kesulitan boleh tanya dulu dengan teman kelompoknya. Kalau misalnya masih ada kesulitan boleh tanyakan ke saya ya. Sudah siap untuk presentasi? Saya tawarkan dulu siapa yang mau maju duluan. Silakan angkat tangan siapa yang mau maju duluan, waktunya. Oke, kelompok berapa? 1 ya. Yang lain silakan diperhatikan presentasi teman kelompok lain. Kemudian jika ingin ada yang ditanyakan nanti silakan angkat tangan setelah presentasinya selesai. Ya, silakan kelompok 1. Kelompok 1 sudah cukup presentasinya. Oke, kelompok lain ada yang mau ditanyakan? 1 pertanyaan saja, silakan.
Mengapa lampu neon tidak dapat menembus kabut? Karena di dalam lampu neon itu terdapat unsur yang sekuat dengan argon dan krypton yang dapat menembus kabut. Jadi dia nggak bisa menembus kabut sekitar lampu warna yang ada di bandara. Iya. Bagaimana? Sudah? Oke, kita beri tepuk tangan buat kelompok 1. Selanjutnya, siapa yang kelompok 1 silakan duduk. Siapa yang mau maju berikutnya? Ustazah yang tunjuk. Oke, kelompok 3. Silakan kelompok 3. Sini. Yang terakhir adalah kita mengenali kesimpulan. Oke, baik. Sebelum Ustazah menyimpulkan dari kelompok 1 kesimpulan pembelajaran hari ini apa? Kesimpulannya mempelajari tentang Pelimpahan, penggunaan, dan sifat-sifat yang terkandung dalam beberapa produk tadi. Kesimpulannya produk-produknya kelompok 2. Coba kelompok 2. Kesimpulannya produk-produk tadi tergolong dalam golongan? Ya, betul. Golongan apa tadi? 7 dan 8. Yaitu golongan namanya apa? Apa saja yang dipelajari? Angkat tangan. Iya, coba Indri lagi. Iya. Dan siapa satu lagi? Ya, Nabila. Dan manfaat. Ya, jadi hari ini sudah kita mempelajari mengenai apa? Tentang gas mulia dan halogen, yaitu mengenali kelimpahan unsur-unsur secara umum di alam, kelimpahan dari gas mulia, kelimpahan dari halogen, kemudian menjelaskan sifat-sifat unsur gas mulia dan halogen, kemudian menentukan apa tadi namanya manfaat, menganalisis manfaat dan kegunaan dari unsur golongan gas mulia dan halogen, dan juga mengetahui bagaimana proses pembuatan atau bagaimana gas mulia dan halogen dihasilkan. Jadi tadi sudah mampu juga ya menyajikan apa saja yang sudah didapatkan dari hasil pengumpulan dan pengolahan data. Iya. Nah, sekarang kita lakukan pause. Silahkan kembali ke laptop dan ke komputernya masing-masing. Ya, sebentar saya bagikan. Iya, oke. Ya, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Kembali seperti awal ya. Sudah menarik kesimpulan ya. Sekarang Ustazah akan bertanya tentang 2 hal dari pembelajaran yang telah kita laksanakan. Hal apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Siapa yang mau? Ya, Arsya. Ada banyak manfaatnya. Ada banyak manfaatnya. Yang kita tahu selama ini ternyata banyak manfaatnya. Iya, bagus ya Arsya, ternyata banyak sekali yang bisa diambil hikmah dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau mengenai proses pembelajarannya, bagaimana menurut kalian proses pembelajaran secara berkelompok, kemudian presentasi, dari hal-hal tersebut apa yang disukai? Coba tadi Datu saja lihat angkat tangan ya. Sukanya karena kita bisa berdiskusi dan bisa saling menyampaikan pendapat, mengomongkan pendapat. Iya, kemudian hal apa sih yang tidak disukai dalam pelajaran ini? Lama ya waktunya. Terus apa lagi? Loh, nggak ada? Suka semua? Ya, berarti yang kurangnya apa? Kurang lama? Kurang waktu ya. Jadi ada baiknya kita itu sebelum belajar, sebelum masuk ke kelas itu dipelajari terlebih dulu untuk lebih mempermudah. Oh, tadi untuk pertemuan selanjutnya itu ada alkali dan alkali tanah. Ada 2 golongan yang akan kita pelajari. Golongan berapa alkali? 1. Alkali tanahnya 2. Dipelajari mulai dari sama seperti tadi sifat unsur dan lain sebagainya, ada alkali dan alkali tanah. Baik, terkait dengan evaluasi yang sudah kita lakukan dengan menggunakan website dari Quizizz, nanti itu akan diberikan remedial pada kalian jika nilainya kurang dari 75. Tapi jika nilainya lebih dari 75 maka akan diberikan pengayaan. Namanya kalau pengayaan itu belajarnya lebih dalam gitu ya. Jadi nanti akan Ustazah cek dulu, dikoreksi mana yang dapat 75, mana yang di bawah 75. Faridah deh, Faridah ya. Ayo Faridah. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini,
Baratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, harapannya nanti di pertemuan selanjutnya yang lain yang belum aktif jadi lebih aktif ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.